warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai membangun hubungan konseling dengan konseli. Ya, dalam perkuliahan kali ini tentang konseling kita berfokus pada bagaimana kita mahasiswa dalam hal ini mempersiapkan diri untuk menjadi konselor. Ya, jadi sikap-sikap ini yang perlu dimiliki kalian untuk menjadi konselor sehingga bisa membangun hubungan dalam konseling. Yang pertama, membangun hubungan itu kenapa kok ini penting? Ya, karena hal ini bertujuan untuk klien mampu menjelaskan masalah-masalahnya. Dengan membangun hubungan, kita bisa melihat, ya, menunjukkan keprihatinan yang dia rasakan, dia miliki. Bisa mengungkap distres yang dia rasakan serta alasannya dia datang kepada konselor. Sehingga setelah menjalani proses konseling diharapkan dia mengalami kondisi yang lebih baik. Begitu juga dengan proses konselingnya, diharapkan bisa menjadi berjalan dengan lancar, konseling berjalan dengan baik. Kemudian dengan membangun hubungan diharapkan bisa menentukan sejauh mana mahasiswa mungkinnya dalam hal ini konseli gitu, pada intinya mengenali kebutuhannya untuk mendapatkan bantuan dan untuk mengetahui kesediaannya dalam melakukan komitmen sepanjang membangun proses konseling. Proses konseling yang baik itu diawali dengan raport, ya, membangun suatu hubungan. Oke, konselor perlu memperhatikan kepribadiannya, keterampilan sosialnya, dan sikapnya terhadap konselingnya. Kemudian dari raport itu akan tercipta suasana konseling yang hangat, yang menyenangkan, santai gitu ya. Ada rasa bersahabat sehingga konseling ini merasakan kenyamanan dan keamanan untuk mengungkapkan permasalahannya. Kemudian kalau konselingnya mahasiswa, dia akan merasakan keterbukaan terhadap konselornya. Kemudian bisa mengembalikan rasa percaya diri dalam diri konseli untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Seringkali kita yang memiliki masalah itu karena sudah budrek, sudah pusing dengan masalahnya, dia merasa tidak mampu menyelesaikan masalah. Nah, dengan raport yang baik dari konselor yang baik, ini diharapkan bisa menyelesaikan masalah tersebut. Oke, selanjutnya raport itu adalah suatu iklim psikologis yang positif, ya, yang mengandung kehangatan, penerimaan, sehingga klien merasa nyaman, tidak terancam, gitu ya, berhubungan atau menyampaikan permasalahannya terhadap konselor. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, ya, yang mempengaruhi pembentukan raport itu sendiri. Raport itu menjalin hubungan awal begitu, ya, mengenali begitu, membangun kedekatan awal. Jadi yang mempengaruhi pembentukan raport itu adalah kepribadian konselor. Apakah dia memiliki minat untuk membantu, memiliki rasa ingin tahu, kepedulian gitu ya terhadap permasalahan orang lain. Kemudian konselor juga perlu mampu untuk mengendalikan diri, emosinya, prasangka-prasangka yang mungkin saja muncul ketika berhadapan langsung dengan konselingnya begitu. Seringkali kemudian konseling yang sedih itu seringkali membawa emosi gitu ya, sedih, kemudian membuat konselor ini juga merasakan kesedihannya, bahkan sampai-sampai kadang ikut menangis. Nah, hal-hal ini yang harus diantisipasi. Jadi konselor harus bisa mengendalikan, mengontrol emosinya ketika mendengar cerita begitu ya, atau emosi luapan dari konselingnya begitu. Kemudian perlu juga memperhatikan keterampilan konselor. Ya, konselor itu harus terampil berkomunikasi secara efektif. Ya, bagaimana bisa membangun hubungan efektif, ya, dari tutur katanya, pemilihan kata-katanya, begitu. Kemudian mampu mengobservasi, mengamati baik intonasi suaranya atau gestur gerak tubuhnya, ekspresi wajahnya, begitu ya. Dia harus bisa terampil memahami, mengamati, begitu.
untuk bisa memberikan feedback atau menanggapi secara tepat. Kemudian bisa terbuka dengan pendapat orang lain gitu. Jangan kemudian kita berbeda pendapat gitu ya, sehingga mempengaruhi kita dalam menyampaikan atau membangun prasangka begitu. Kemudian keterampilan konselor selanjutnya adalah bisa berempati dengan permasalahan konseling, bisa mengidentifikasi masalah psikologisnya, sosial atau budaya yang dia alami oleh konseling. Kemudian kualitas interaksi konselor dan konseling juga mempengaruhi. Ada juga faktor-faktor situasional yang mempengaruhi proses membangun raport itu sendiri ya. Misalnya waktunya, kemudian buru-buru, kemudian mungkin ruangan, cuaca, segala macam itu bisa mempengaruhi pembentukan raport, sehingga perlu mengantisipasi hal-hal negatif dari situasi-situasi tertentu. Kemudian ada lagi menurut dari bukunya Glading gitu ya, ada beberapa hal ini, keseriusan masalah, struktur, inisiatif ini juga mempengaruhi proses sepanjang konseling, tidak hanya pada hal raport saja. Lebih lanjut saya jelaskan. Ya, keseriusan masalah dari konseling, ya, masalah yang dihadapi oleh konseling itu juga mempengaruhi tingkat pelayanan gitu ya, proses konseling itu sendiri. Semakin tinggi tingkat gangguannya, menurut Liebert tahun 2006, akan semakin panjang sesi konselingnya. Nah, dari sesi yang panjang ini akan berdampak pada signifikansi kemajuan konselingnya. Kemudian klien yang nampak lebih sehat, memiliki harapan, itu akan memiliki kemajuan yang lebih pesat gitu dibandingkan dengan yang sebaliknya. Nah, kemajuan ini juga membutuhkan waktu. Waktunya kalau kliennya ini komitmen, sehat, memiliki kesadaran diri, dia membutuhkan proses yang lebih singkat. Kemudian dalam efek jangka panjang, dia akan merasakan hasil terbaiknya. Dan jelaskan juga 50% klien mengalami kecemasan depresi, itu akan mengalami kemajuan setelah berapa kali proses konseling yang lebih panjang dibandingkan klien-klien yang lebih positif, lebih sehat begitu. Dan 85% bisa membaik setelah mengalami atau menjalani pengobatan 1 kali seminggu sepanjang tahun ya, sepanjang setahun tersebut. Nah, ini juga berpengaruh ya terhadap proses konseling ternyata keseriusan masalah itu. Kemudian selanjutnya adalah struktur. Struktur itu adalah kesepahaman bersama antara konselor dengan konselor mengenai banyak hal, ya, mengenai batasan-batasan, kondisi, prosedur, kemudian parameter konseling, keberhasilan seperti apa, itu dipengaruhi oleh struktur. Ya, dan struktur ini dibangun tidak hanya di awal atau ketika rapor saja, tapi juga sepanjang proses konseling. Tapi memang paling penting dilakukan di awal pertemuan. Sejak awal pertemuan ini sudah ditekankan. Ya, apa tujuannya? Yaitu untuk bisa memperjelas hubungan. Konselor ini tugasnya apa? Konseling harus bagaimana? Kemudian bisa memberikan arahan yang benar mengenai prosesnya, kemudian melindungi hak dan kewajiban konselor dan konseling, serta memastikan kesuksesan dari proses konseling. Yang pertama mengenai limit ya, baik itu limit waktu, actionnya, perannya, prosedurnya itu harus dijelaskan di sejak awal. Misalnya kita menetapkan batasan bahwa terima kasih sudah datang, kurang lebih 1 jam ke depan kita akan mendiskusikan mengenai permasalahanmu. Semoga dalam satu pertemuan ini kita bisa mendapatkan solusi, begitu ya. Ada keberhasilan dalam dirimu dalam mengenali masalahmu misalnya. Jadi ada waktunya yang dijelaskan. Kemudian action limit. Nah, ini perlu dijelaskan bahwa dalam setiap pertemuan itu ada hal-hal yang perlu ditekankan ya untuk mencegah hal-hal yang destruktif. Misalnya, konseling harus tahu waktunya segini. Kemudian perannya seperti ini. Dalam tujuan akhirnya apa yang diharapkan gitu. Sehingga ketika proses konseling tidak tercapai, hal-hal ini juga diketahui oleh
konseling. Kenapa kok tidak tercapai? Nah, untuk menghindari hal-hal yang destruktif, yang tidak menyenangkan dari diri konseling maupun konselornya. Kemudian role limit, apa yang diharapkan dari peran konselor maupun konseling? Oke, mungkin konselor menjelaskan bahwa proses ini adalah perlu adanya banyak peran serta dari keluargamu atau dari dirimu untuk terbuka, misalnya seperti itu ya. Jadi ada kesadaran sejak awal apa yang perlu dilakukan oleh konseling, bahwa ini harus dilakukan dengan komitmen, keberhasilan ini dipengaruhi oleh apa gitu, perlu dijelaskan. Kemudian ada juga prosedurnya ya, kalian diberi tanggung jawab sesuai tujuannya. Prosedurnya seperti apa? Ketika permasalahannya adalah keperilakuan, misalnya ingin mengurangi adiksi minum minuman keras misalnya ya. Nah, kan targetnya jelas ya, mengurangi minuman keras. Nah, diberikanlah tanggung jawab sesuai dengan tujuan untuk mengurangi perilaku minum minuman keras gitu. Jangan kemudian diceramahi tentang hal-hal yang lainnya gitu ya. Nah, ini perlu ditekankan. Kemudian ada fee schedule. Terkait dengan persyaratan-persyaratan administratif, ini juga perlu dijelaskan sejak awal. Pembayaran ini bagaimana? Kalau memang bukan konselornya yang menjelaskan, perlu dijelaskan dibantu oleh admin, gitu ya misalnya. Nah, pembayarannya seperti apa? Bagaimana cara membayarnya? Kapan harus diselesaikan? Misalnya ya, ini harus jelas sejak awal untuk kemudian agar tidak mempengaruhi proses konseling gitu. Jangan-jangan konselornya itu merundel atau konselingnya itu keberatan misalnya dengan schedule-nya. Ini harus disepakati sejak awal, karena kalau strukturnya kan pemahaman ya yang dibangun antara konseling dan konselor. Kemudian yang ketiga adalah inisiatif. Inisiatif itu apa sih? Kaitannya dengan bagaimana kita memahami untuk melakukan gitu ya, ada motivasi untuk berubah gitu. Nah, ternyata dalam konseling ada banyak konseling yang saya juga lakukan, itu banyak konseling yang atau kliennya itu tidak semuanya memiliki kesadaran, memiliki pemahaman bahwa ini aku bermasalah. Ada beberapa klien tuh yang dirujuk ya oleh sekolahnya, oleh orang tuanya, misalnya seperti itu, bahwa individu ini bermasalah. Nah, ini juga akan mempengaruhi perilaku gitu ya, sikap klien terhadap proses konseling. Ada klien-klien yang enggan gitu ya, yang nggak mau ikut konseling tapi dipaksakan gitu. Nah, biasanya mereka dirujuk oleh orang ketiga dan dianggap bermasalah gitu. Ada juga klien yang resisten, yang tidak mau atau menolak perubahan. Nah, ini ada ciri-cirinya ya. Ya, bentuk-bentuk resistensi dari klien itu macam-macam. Kurang lebih disimpulkan ada 4. Ada kuantitasnya, ada konten atau istinya, ada gaya-gaya responnya, dan ada logic manajemennya. Nah, kalau kita ngomongin respon quantity, klien membatasi jumlah informasi. Jadi tidak terbuka. Dia memilih diam, gitu ya. Menggunakan bahasa-bahasa isyarat yang susah dipahami misalnya. Selanjutnya ada respon konten, resisten. Jadi klien membatasi informasi, tipe informasi yang diberikan. Jadi dia tidak mau atau enggan menceritakan sesuatu hal. Misalnya intellectual talk, jadi dia bicara hal-hal yang tinggi-tinggi, yang menunjukkan intelektualitas dia, yang cerdas gitu ya. Atau justru small talk, jadi sedikit bicaranya, membatasi pada hal-hal yang tertentu saja. Atau tidak mau membahas, misalnya kalau dia ditanya mengenai hubungannya dengan adik, gitu dia akan diam membisu, gitu ya. Atau ketika kita membicarakan tentang sekolah gitu, dia akan langsung diam, tidak mau menjelaskan lebih lanjut. Atau justru dia yang banyak nanya-nanya, nanti pertanyaan-pertanyaan retoris yang sebenarnya nggak perlu dijawab gitu, hanya untuk mengisi atau mengalihkan perhatian konselor. Misalnya, sebenarnya kan yang bermasalah kan dia kan ya, jadi bertanya hal-hal yang tidak perlu dijawab sebenarnya, tapi dia
Dari situ konselor harus pandai-pandai mengambil clue atau kata kuncinya begitu. Nah, kemudian ada namanya emotional display, ya. Dia menunjukkan gestur-gestur yang menunjukkan emosinya dia, gitu. Jadi fokusnya adalah pada menunjukkan emosinya, bukan pada menceritakan permasalahannya. Kemudian ada yang melamun, diam, atau berbicara secara berulang-ulang pada sesuatu topik tertentu. Nah, ini adalah clue. Ya, kemudian ada yang ketiga response style, resistant. Dia memanipulasi cara mengkomunikasikan informasinya. Misalnya discounting, jadi informasinya dipotong, kemudian diedit, berusaha untuk diabaikan, false promising, ditebak-tebak gitu ya. Kemudian sudah panjang, dia diam aja. Ketika sudah 60 menit sudah mau berakhir, dia baru mau terbuka. Nah, ini adalah style-style yang dimunculkan ketika menunjukkan resistensi terhadap proses konseling. Kemudian yang terakhir logic management resistant. Ya, definisinya adalah melanggar aturan-aturan dasar konseling. Misalnya ketika tadi kita mengenal struktur, nah hal-hal tersebut itu diabaikan atau dilanggar oleh konseling. Misalnya ada janjian setiap hari Jumat ya, 3 pertemuan. Nah, pertemuan kedua, ketiga, karena dia males gitu ya, dia berusaha untuk poor appointment keeping, jadi tidak hadir gitu ya. Kemudian terlambat dalam melakukan pembayaran, kemudian banyak permintaan-permintaan pribadi yang tidak ada relevansinya dengan proses konseling misalnya. Nah, hal-hal ini bisa saja terjadi dan menunjukkan bahwa klien ini resisten, ya, menolak proses konseling dengan berbagai macam alasan. Kemudian, gimana cara menghadapi klien yang seperti ini? Oke, kalau kliennya menolak atau resisten, ada beberapa hal yang disarankan untuk dilakukan ya. Misalnya untuk mengantisipasi kemarahan atau frustasi dari klien, bagaimana cara konselor dalam menunjukkan akseptansi, penerimaan terhadap permasalahan atau emosi yang sedang dihadapi. Bagaimana konselor menunjukkan kesabarannya, pemahamannya. Nah, hal-hal ini penting gitu ya, untuk kemudian menunjukkan non-judgmental attitude, ya, sikap-sikap yang tidak menjudgment, menghakimi gitu. Dan ketika klien menangis, kita tidak terlalu reaktif gitu ya, menanggapi secara berlebihan. Bagaimana membuat situasi aman, nyaman, santai, itu penting untuk kemudian klien rasakan, sehingga dia mau terbuka, tidak lagi resisten. Kemudian ada cara-cara yang selanjutnya, yang lebih persuasif begitu ya. Ada beberapa teknik yang dikenalkan oleh Roloff and Miller sejak tahun 1980. Misalnya foot in the door ya, atau kaki di pintu, di depan pintu gitu. Nah, dari sini klien memenuhi permintaan dari yang hal-hal kecil ya, kemudian diikuti dengan permintaan yang lebih besar. Misalnya dari hal-hal kecil ke hal-hal yang besar. Misalnya dikasih tugas gitu ya, hal yang sederhana aja. Misalnya gini, oke, kalau belum mau menjelaskan, mungkin kamu besok bisa menuliskan satu harapanmu deh, gitu ya. Ketika kamu punya permasalahan seperti ini, apa yang kamu harapkan? Satu kata aja, gitu misalnya. Atau di pertemuan itu, dia diminta untuk menuliskan satu harapan, gitu. Kemudian ketika sudah lebih baik, ditingkatkan menjadi harapan yang lebih besar lagi, begitu. Jadi dari hal-hal yang kecil. Ya, atau dari tugas-tugas yang sederhana ke tugas yang lebih sulit atau menantang. Nah, sebaliknya, kalau kita ngomongin yang door interface gitu. Nah, pada teknik ini konseling diminta untuk melakukan hal-hal yang lebih besar dulu, begitu. Nah, misalnya dikasih tugas, sudah, kalau memang belum mau terbuka, saya kasih tugas nih, ya, kamu nanti untuk melatih komunikasimu, kamu harus menyapa 10 orang ya setiap hari, begitu. Nah, hal ini dirasakan sulit oleh konselor atau klien gitu ya. Kemudian untuk
karena merasa sulit, dia akan menurunkan gitu ya, tawaran dari konselor. Nah, saya nggak sanggup kok dulu, 5 orang aja deh. Nah, akhirnya kan dia mau bergerak, akhirnya kan dia mau bersuara, melakukan sesuatu. Nah, ini adalah teknik persuasi yang dikenalkan oleh Roloff and Miller. Kemudian cara yang ketiga, yaitu cara konfrontasi. Ketika klien menunjukkan ketidakkonsistenan, ya, kita arahkan untuk agar klien ini punya sudut pandang yang baru. Oke, dijelaskan, misalnya konfrontasi parenting ya, sikap orang tua terhadap pengasuhan terhadap anaknya gitu. Misalnya orang tua itu menunjukkan sikap menghukum gitu misalnya karena anaknya nakal, tapi di situasi yang lain itu dia diam saja begitu, tidak melakukan hukuman terhadap anaknya. Nah, ini kan tidak konsisten gitu, sehingga perlu dikonfrontasi. Nah, konfrontasi itu kan macam-macam ya, ada yang langsung diomongin, ada yang dibiarin aja gitu ya, menerima begitu. Kalau di awal-awal kita perlu menerima ya, penjelasannya seperti apa itu yang perlu kita apresiasi gitu. Nah, sehingga kita perlu menunjukkan sudut pandang yang baru begitu ya. Oke, Ibu. Misalnya sudut pandang ini kaitan dengan pengasuhan tadi, mendorong dia untuk berpikir begitu. Ketika anak dibiarkan gitu ya, tidak diingatkan gitu, bagaimana hasilnya, apa yang terjadi pada anak tersebut gitu misalnya. Nah, ini untuk menunjukkan sudut pandang baru. Bagaimana apabila begini. Apa yang mungkin terjadi kalau seperti ini gitu misalnya ya. Jadi ada sudut pandang yang baru atau solusi yang baru gitu, atau memantik dia untuk berpikir apa ya yang bisa dilakukan gitu ya. Itu kemudian menunjukkan konfrontasi. Jadi hati-hati ya dalam menanggapi apa yang disampaikan oleh konseling kita. Kemudian ada namanya metafora atau perumpamaan ya. Perumpamaan ini dilakukan untuk meluluhkan keengganan dari konseling. Misalnya dia sudah tahu kalau merokok itu tidak baik untuk kesehatan, tapi terus saja merokok gitu ya. Sulit buat dia gitu untuk melepaskan diri dari merokok gitu. Nah, kemudian dia menyerah, nggak tahu deh caranya gimana, misalnya gitu ya. Atau dia sudah memberitahu anaknya berkali-kali, tapi kemudian justru konfliknya membesar. Nah, dia menyerah nih misalnya. Nah, bisa pakai perumpamaan misalnya, pejuang kalau tidak maju duluan tidak akan pernah merasakan kalah, tidak akan pernah tahu caranya, strateginya seperti apa misalnya gitu. Jadi dianalogikan dengan pejuang, petarung misalnya kayak gitu-gitu. Jadi perumpamaan itu seringkali membuka pikiran dari konseling sehingga dia tidak lagi menolak proses konseling. Atau perumpamaan yang lainnya gitu. Jangan bersedih gitu ya, setelah hujan pasti ada pelangi gitu misalnya. Setelah hal-hal yang buruk pasti ada keindahan atau kebaikan yang akan kita alami gitu dari Tuhan misalnya ya. Kemudian ada ungkapan-ungkapan keberhargaan, misalnya memberikan atau mengungkapkan arti penting dari berjuang gitu ya. Kemudian bagaimana orang lain itu bisa berhasil, pasti diri kita juga bisa berhasil. Nah, menumbuhkan perasaan-perasaan berharga, kemudian menumbuhkan harapan hidup yang baru itu juga penting untuk kemudian menghadapi klien yang menolak ini agar lebih kooperatif, mau menjalani proses konseling dengan lebih senang begitu, mau terlibat penuh. Ada namanya latar fisik ya, ini kondisi ruangan, lingkungan,
volume-nya, tata cahayanya, pengaturan perabotan itu berpengaruh terhadap proses konseling. Jangan ruangan konseling kita udah mentakdirkan diri untuk aku jadi konselor anak gitu ya, tapi kemudian pajangan di rumah atau di ruangan konseling kita itu serem-serem, suram, hitam gitu. Nah, ini kan tidak menyenangkan untuk anak-anak. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan. Ukuran tempat duduknya gitu ya. Kemudian hiasan-hiasannya perlu diperhatikan. Kemudian klien itu juga mempengaruhi. Klien-klien yang sempurna dalam hal ini mudah dan berhasil dalam proses konseling itu adalah klien-klien yang mudah, atraktif, verbal, dan ada harapan untuk sukses gitu ya, kemudian cerdas, bisa diajak berpikir gitu. Itu yang lebih berhasil dalam proses konseling dibandingkan orang yang homely, old, unintelligent, mungkin merasa tidak berharga, ini nggak akan ada manfaatnya gitu. Selanjutnya, silahkan dipecahkan case-nya, nanti ini bisa jadi bahan diskusi kita di kolom komentar ya, ketika kita menanggapi tentang kualitas klien dan konselor. Kemudian selanjutnya, tadi dijelaskan di awal ya, kualitas kepribadian, kemudian kualitas minat dan keterampilan konselor itu mempengaruhi proses konseling. Kemauan dia untuk mengupgrade keilmuannya dalam hal konseling atau mengenali berbagai macam kasus, sudut pandang, itu akan ditentukan dari kemauan dia untuk mengupgrade keilmuannya. Nah, kita masuk pada pelaksanaan konselingnya ya. Nah, konseling pasti diawali tadi dengan raport. Kemudian dari raport itu kita kemudian menunjukkan atau menggali permasalahan dengan mewawancarai ya, wawancara awal. Nah, wawancara awal itu berorientasi informasi ya, untuk mengidentifikasi datanya, jenis kelaminnya dia, usia, latar belakang pendidikan, kesehatan, ini juga dipengaruhi oleh cara kita mengidentifikasi masalah dengan data-data yang dia berikan. Kemudian bagaimana menjelaskan paparan masalahnya, cara hidup klien, secara keluarga, secara pribadi, kemudian gambaran klien selama wawancara ya, yang diamati, simpulan-simpulan kita itu akan menggali informasi untuk proses konseling itu berjalan dengan lancar dan bisa menanggapi dengan tepat. Nah, wawancara awal tadi dijelaskan ya, ada klien-klien yang gelisah, klien-klien yang menolak. Nah, kita harus bisa punya trik untuk menanggapi atau mewawancara orang dengan berbagai macam karakteristiknya. Nah, konselor bisa mengenalkan diri, kemudian bisa mendengarkan, ya, kemudian tidak terburu-buru untuk menyinggung permasalahannya. Jadi kenalkan dulu dirimu, kenali dia, gitu ya. Apa kesibukannya belakangan, apa yang dirasakan, misalnya ya. Kemudian jika diawali oleh konselor, ya konselor bisa menjelaskan kenapa kok terjadi proses konseling, ya. Kemudian perlu adanya strategi untuk menurunkan ketegangan, ya. Kemudian pembicaraan umum untuk bisa membantu kita raport gitu, membangun kesan awal yang positif. Untuk selanjutnya partisipasi dari konseling atau klien ini bisa lebih tinggi begitu partisipasinya dan komitmennya untuk menjalani proses konseling. Nah, dalam mengidentifikasi data, identitas ini untuk menghubungi klien seperti apa, untuk mengetahui gambaran kondisinya, legalitasnya, ini perlu untuk dikenali. Paparan masalah intinya apa, bagaimana masalah itu mempengaruhi kita sehari-hari, seberapa sering terjadi, gitu ya. Dan apa alasannya ikut konseling, ini perlu kita gali. Selama ini aktivitas sehari-harinya apa, pemanfaatan waktu luangnya apa, gitu ya. Aktivitas sosial yang diikuti, akrab dengan siapa, gitu ya. Lingkungan pendidikan
sehari-hari seperti apa. Secara keluarga, untuk kita menentukan ini permasalahannya, core-nya ada di mana, pusat permasalahannya atau intinya ada di mana. Adakah secara gangguan jiwa, gangguan mental pada keluarga, bagaimana stabilitas keluarganya, gitu ya, bagaimana kondisi ekonomi keluarganya, itu juga perlu digali pelan-pelan. Secara pribadi, riwayat kesehatan, pernikahan, pendidikan, juga perlu digali. Oke, amatan kita selama proses wawancara, proses konseling, ya, dari gesturnya, ekspresi wajahnya, suaranya, ya, reaksi dia terhadap konselor, ini perlu kita cermati baik-baik. Dan kita simpulkan, adakah keterkaitan antara data tertulis dengan pernyataan-pernyataan dia? Bagaimana tipe konselor yang cocok untuk bisa mendampingi dia, misalnya ya, pakai pendekatan yang bagaimana gitu. Ini perlu kita simpulkan dari proses wawancara tadi. Ya, jadi wawancaranya berorientasi informasi. Nah, ketika berwawancara untuk orientasi hubungan, fokuskan pada dinamika hubungannya. Kenali sikap dan emosinya. Dan tunjukkan mikroskill kita untuk bisa menggali dengan baik orientasi hubungan ini. Ya, tidak lupa ada sikap-sikap konselor yang perlu dibangun, empati, ya, tingkah laku, keterbukaan, gitu ya. Kemudian kontak mata, rileks, itu juga perlu kita lakukan. Kenali hal-hal yang menghambat, ya, untuk kita minimalkan. Kalau kita jadi konselor kan, kita tidak boleh menceramahi, banyak bertanya-tanya yang berlebihan, kayak interogasi, itu juga jangan. Dan menunjukkan kebosanan, kita harus kontrol baik-baik sikap kita, perilaku kita, untuk kemudian klien atau konseling ini nyaman melakukan konseling dengan kita. Nah, tadi kan kaitannya dengan wawancara awal, ya, raport gitu. Nah, yang kedua adalah mengidentifikasi dan menilai masalahnya. Dari mana, gitu ya, menilainya dengan mengungkapkan permasalahan yang samar-samar, gitu ya. Nah, kita harus kenali tujuan awalnya dia apa, kemudian masalah yang dia hadapi apa, realistik tidak tujuan-tujuan yang ingin disasar. Ya, untuk kemudian diagnosis permasalahannya dan hasil yang diharapkan konseling ini bisa tercapai, begitu. Kemudian mengeksplorasi tujuan-tujuannya ini apa. Ya, tujuannya itu dari persetujuan bersama, bukan konselor yang menentukan. Ya, tujuan ini kenapa penting? Untuk memberikan arah konseling yang tepat, berfokus pada hal tersebut. Kemudian tujuan itu harus spesifik, relevan untuk dilakukan. Tidak kemudian setiap hari mungkin klien ini memiliki gangguan makan, misalnya ya, makannya berlebihan sekali, terus kita minta dia langsung dalam satu pertemuan bisa hanya makan satu piring. Nah, sehari ini kan tidak relevan ya. Jadi gunakan capaian atau sasaran sesuai dengan kapasitas konselingnya, gitu. Boleh kita arahkan ke arah yang kemudian ada perubahan yang lebih signifikan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kemudian tujuan itu bisa diukur, tujuan itu terkait dengan perilaku tampak, bisa dipahami dan dijelaskan. Ya, strategi intervensi ini macam-macam, dikaitkan dengan kita kenali gitu, masalahnya ada pada diri pribadinya, atau keluarganya, atau di luar itu, atau saling kesinambungan. Nah, ya, dari sini kita perlu mengevaluasi strategi intervensinya seperti apa. Perlukah bantuan dari orang ketiga, orang lain,
ya, peran serta dari wakil kepala sekolah atau dari dekan misalnya ya, terkait dengan permasalahan yang sudah sistemik sekali gitu. Nah, sasaran-sasaran ini ada sasaran inti, ada sub sasaran untuk menuju ke sasaran inti, dan ada penugasan untuk bisa mendukung ketercapaian dari pencapaian sub sasaran maupun sasaran utama. Jadi ada sasaran besar nih, bisa menurunkan misalnya perilaku makan gitu ya, perilaku makan berlebihan. Nah, sub sasarannya apa? Ya, artinya dipecah, sasaran utama tadi dipecah ke sub sasaran yang lebih kecil untuk relevan atau mudah dilakukan dengan realistis begitu oleh konselingnya. Atau kita pengen berprestasi nih, jadi mahasiswa lulus tepat waktu 4 tahun, tapi kita nggak mengenali minat bakat kita. Nah, berarti kan sasaran utamanya adalah mengenali mencapai IPK 4 dalam 4 tahun misalnya ya. Sasarannya apa? Dalam 1 tahunan itu seperti apa yang saya lakukan? Dalam 1 tahunan itu dipecah lagi jadi semesteran. Jadi semesternya itu harus seperti apa prestasi belajarnya untuk bisa mencapai IPK 4. Dan penugasan untuk segera dilakukan, relevan, mampu, spesifik dilakukan. Nah, tahap akhirnya adalah terminasi. Terminasi ini sebelum dilakukan harus dievaluasi dulu, disimpulkan dulu prosesnya, apakah sudah kira-kira mencapai mendekati pencapaian tujuan dari konselingnya, sudah adakah perubahan perilakunya, gitu ya. Nah, ini perlu ditekankan. Terminasi itu adalah mengakhiri hubungan konselingnya. Oke, ada tahapan-tahapannya. Kita perlu melihat tanda-tandanya. Kalau kliennya punya kecemasan sudah turun, kita bisa menghentikan konseling. Dan sudah ada ke arah perubahan perilaku yang lebih baik, lebih adaptif, lebih dinamis, lebih tenang, itu kita bisa mengakhiri proses konseling. Dan klien sudah punya rencana hidup yang matang, yang terarah, yang relevan, bisa dilakukan, programnya jelas gitu ya, itu bisa kita akhiri proses konselingnya. Nah, kemudian ketika kalian sudah mampu menyelesaikan masalahnya sendiri, responnya sudah lebih positif, ada pemahaman terhadap diri sendiri, ini bisa kita akhiri konselingnya. Atau justru sebaliknya, kita udah konseling nih 5 kali, tapi nggak ada penambahan komitmen, ya sering bolos-bolos, sering melaksanakan tugas, atau tidak ada perkembangan sama sekali, ini bisa terminasi. Tidak menunggu 5 pertemuan ya, 2 pertemuan, 3 pertemuan dia acuh tak acuh, nggak ada progres, kita bisa mengakhiri. Ya. Atau ketika konseling ini sudah mengalami perubahan dari konteks awalnya. Jadi kalau kita komitmennya dalam menyelesaikan masalah, ternyata ada kemudian jatuh cinta atau ada permasalahan-permasalahan yang di luar konteks konseling, nah atau berbeda dari konteks awal, ini bisa kita akhiri proses konselingnya. Ya, jadi saya simpulkan pada pertemuan hari ini kita sudah mempelajari mengenai cara-cara membangun hubungan konseling ya, sejak dari membangun raport, kemudian mengenali faktor-faktor yang mempengaruhi konseling, kemudian kita juga sudah mempelajari tentang tahapan-tahapan dalam konseling, dari awal membangun raport sampai akhir menjelaskan tentang terminasi atau mengakhiri proses konseling. Oke, sudah sekitar 40 menit saya menjelaskan, semoga bisa dicerna pelan-pelan gitu ya, bisa diulang-ulang untuk membacanya, pelajarinya, bisa dilengkapi dengan membaca referensi tentang konseling dari buku-buku yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga banyak kemudahan untuk kolom komentar proses diskusi, terbuka untuk kalian bertanya atau saling menanggapi ya sesama teman, mungkin dari pengalaman kalian konseling, untuk bisa lebih mudah memahami konsep yang kita pelajari hari ini.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.